Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Mafaiz Zakaria. Yang kedua saya Muhammad Rikza Ditwo. Yang ketiga Muhammad Subhan. Dan yang keempat Cecilia Nurfianti. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang routing dan paket forwarding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia Nurfianti. Yang pertama adalah routing. Pengertian routing yaitu proses di mana suatu data dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati. Fungsi routing itu sendiri sebagai penghubung dua buah jaringan yang berbeda, tepatnya memilih rute terbaik untuk mencapai network yang dituju. Jenis-jenis routing ada dua. Yang pertama, routing statik. Routing statik merupakan mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap routernya. Yang kedua ada routing dinamik. Routing dinamik merupakan pengisian tabel routing secara otomatis. Selanjutnya paket forwarding. Paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Fungsinya untuk membuka akses terhadap perangkat pada jaringan lokal untuk bisa diakses dari internet. Selanjutnya cara kerja routing. Di sini ada dua buah network yang berbeda dengan satu router. Untuk network yang pertama 192.168.10.0. Untuk network yang kedua 192.168.20.0. Selanjutnya komputer A akan mengirimkan data ke C. Jadi masih dalam satu ruangan. Maka router tidak akan meneruskan data ke network lain, hanya network yang dituju atau komputer yang dituju aja. Begitu pula komputer F akan mengirimkan data ke komputer D, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Barulah ketika komputer A mengirim data ke F, beda ruangan, maka router akan meneruskan paket data ke komputer F, tidak mengirimkan data ke komputer lain kecuali komputer F atau komputer yang dituju saja. Jadi intinya routing itu memilih jalur atau rute terbaik untuk mencapai network yang dituju dan hanya yang dituju saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi routing. Yang pertama, konfigurasi routing statik. Ini ada contohnya seperti gambar berikut ini. Ini ya seperti inilah kira-kira gambarnya. Selanjutnya kita langsung praktekkan aja ya di Cisco Packet Tracer. Oke, lanjut kita ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini udah aku buat nih. Rangkaiannya tinggal konfigurasi doang. Pertama-tama kita ambil dua router, dua switch, dan dua PC serta dua laptop. Setelah itu kita konfigurasi dulu networknya. Oke, di sini kita mempunyai dua PC, dua laptop, serta dua router dengan network yang berbeda-beda. Network PC yaitu 192.168.10.0, networknya laptop 192.168.20.0, networknya PC 192.168.30.0. Selanjutnya kita setting IP PC-nya serta laptopnya beserta dengan gateway-nya. IP PC kita setting dengan cara statik ya. IP-nya 192.168.10, netmasknya seperti ini. Serta default gateway-nya 192.168.10.10. Selanjutnya IP yang kedua sama, tinggal IP address-nya saja diganti, nomornya jadi nomor 2. Selanjutnya kita setting yang laptop. Yang laptop seperti ini, 20.1 dan dengan gateway 20.20. Sama. Ini juga IP address-nya 20.2 dan gateway-nya 20.20. Selanjutnya kita setting routernya. Kita setting yang pertama fast Ethernet-nya. Fast Ethernet-nya kita setting. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.10. Kita on kan. Selanjutnya kita ke fast Ethernet 0/2. Selanjutnya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1. Kita on kan. Lanjut. Kita ke router yang kedua. Lanjut seperti tadi, fast Ethernet 0.0.0, masukkan IP-nya 192.168.20.20. Kita on kan. Fast Ethernet 01, masukkan IP-nya 192.168.30.2. Kita on kan. Selanjutnya kita
setting lagi. Kita setting ininya statik. Kita setting konfigurasi router statiknya. Kita isikan ini ya, network, mask, dan neck hubnya. Untuk mengisikan ini kalau kita masuk settingan router 0, berarti kita isikan networknya di network router 1, yaitu 192.168.20.0. Dengan mask kita pakainya /24 255.255.255.0. Neck hubnya kita masukkan IP router ini, yaitu 192.168.30.2. Kita add. Lanjut konfigurasi routing yang berikutnya. Router yang berikutnya kita masukkan ke statik, masukkan networknya yaitu 192.168.10, karena kita masukkan network ruang 1 ya. Yang tadi itu network ruang 2. Ini network ruang 1 yaitu 10.0. Dengan mask kita pakai /24 yaitu 255.255.255.0. Dengan neck hub yaitu IP router 0 yaitu 192.168.30.1. Kita add ini ya. Ini ternyata sudah di-add, jadi nggak usah di-add lagi. Langsung kita close saja. Selanjutnya kita tunggu dulu ini sampai hijau. Oke, kita coba ping, ini udah hijau semua ya. Kita coba ping dari PC ke laptop. Kita ping, masukkan IP addressnya laptop, ping. Nah, kalau muncul kayak gini, berarti sukses, berhasil, pingnya berhasil. Selanjutnya kita coba kirim paket dari laptop ke PC. Kita coba kirim paket dari laptop 2 ke PC 2. Yang pertama emang gagal ya, wajar. Yang pertama emang dari sananya udah gagal, tapi yang kedua berhasil. Seperti ini. PC 1 ke laptop 1 berhasil. Dah, seperti inilah konfigurasi routing statik. Ya, oke, tadi itu konfigurasi dari routing statik. Sekarang kita bakalan selanjutnya yaitu ke routing dinamik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari konfigurasi routing dinamik, yaitu seperti ini. Kita menggunakan setting di RIP ya, RIP routing. Ya, langsung saja kita ke detailnya saja ya. Kita menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Langsung saja, let's do it. Oke, kita bakalan mulai dari nol. Kita bakalan setting dari awal. Bagaimana sih caranya menggunakan atau mengkonfigurasi routing dinamik? Oke, untuk contoh kali ini kita menggunakan 2 router, 2 switch, dan 2 PC dan 2 laptop. Oke. Nah, kita bakalan ambil dulu yang namanya router. Kita menggunakan router yang sering saya gunakan aja ya, yaitu 1841. Nah, 1841 lah pokoknya ya. Nah, kita menggunakan 2 router, terus kita menggunakan switchnya aku pakai yang belakangnya 24 ya, kayak gini. Terus kita PC-nya kita masukkan 2, terus laptop masukkan 2 juga. Oke, biar lebih jelas kita naikkan dulu, kayaknya agak ke bawah dikit sih. Nah, buat kalian yang pengen dirata-ratain kayak ya biar lurus kayak gini, boleh nih dilurusin dulu. Nah, kalau udah dimasukkan semua, kita konekkan menggunakan kabel ya, atau connection. Nah, untuk koneksi ini, untuk kabel ini yaitu menggunakan strike itu dari switch ke PC, switch ke router, kalau router ke router menggunakan kabel cross. Oke, kita pakai kabel cross dulu, yaitu Fast Ethernet 0/0. Nah, ini penting nih buat kalian yang buat praktek ya. Diusahain ingat ya, dari lubang mana ke mana itu harus dihafalin ya. Nah, ini contoh saya menggunakan lubang atau port 0/0 ke Fast Ethernet 0/0. Oke, kayak gini. Nah, buat kalian harus diingat itu ya pokoknya. Terus kalau ini ke bawah, ini juga ke bawah, itu terserah lubangnya. Tapi kalau pengen dihafalin juga boleh sih. Tapi untuk kali ini nggak usah, nggak apa-apa. Pokoknya yang diingat itu dari port FA 0/0 sama FA 0/1. Oke, kita menggunakan switch. Untuk menggunakan switch ke PC yaitu menggunakan kabel strike ya. Pilih yang Fast Ethernet. Ingat ya, Fast Ethernet, bukan yang konsol ya. Fast Ethernet. Ini juga switch ke laptop menggunakan Fast Ethernet. Ini juga Fast Ethernet ke laptop, Fast Ethernet juga. Nah, setelah itu, sekarang belum di setting ini ya. Coba kita ping ke sini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus otomatis isi sendirilah dari IP-nya. Nah, karena ini masih kosongan, belum ada IP-nya, kita harus dan wajib kita masukkan IP-nya. Untuk contoh kali ini kita menggunakan 3 network, yaitu 192.168.10.0,
terus 20.0 dan 30.0 ya. Itu diingat ya. Oke, kita coba aja kita untuk mengingatnya lagi kita tulis lah pokoknya ya. 10.0, 20.0, maaf, terus 30.0 kayak gini ya, maaf. Nah, ini untuk diingat saja, ini untuk network ya, IP network yang kita bakalan dimasukkan ke device ini ya. Oke, kita bakal masukkan IP dari PC 1, yaitu kita masukkan oke, untuk tutorialnya itu kita klik double klik. Oke, double klik, terus kita pilih desktop, terus IP configuration. Nah, untuk PC saya akan masukkan network yaitu 10.0. Oke, 10.0. Nah, untuk IP yang belakang aku menggunakan 2. Kenapa 2? Nanti yang satu itu kita masukkan ke routernya. Nah, untuk satunya itu untuk default gateway ya. Nah, untuk slashnya saya menggunakan slash 24, yaitu netmask 255.255.255 dan .0 ya. Untuk default gateway-nya kita karena mau masukkan ke routernya, yaitu aku mau pakai 10.1. Nah, 10.1 ini nanti kita masukkan ke router ini ya, ingat ya. Oke, kita close. Kita menuju ke yang PC selanjutnya, PC satunya 10.3. Kenapa kok 3? Karena yang 2 itu sudah dipakai, 1 juga sudah dipakai. Jadi kita harus pakai yang belum dipakai gitu ya. Oke. Kita default gateway-nya yaitu 1 seperti tadi. Itu default ya. Default itu harus ya. Ya nggak harus sih, tergantung IP-nya juga. Karena saya mau pakai 10 ya, jadi kita pakai 10. Nah, gitu. Nah, untuk laptopnya aku pakai yang beda IP ya, beda network. Nah, untuk tutorialnya seperti biasa, double klik, pilih desktop. Maaf, ini apa sih? Oke, terus desktop, terus IP configuration ya. IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu seperti tadi, tapi kita mau pakai 20.2 seperti tadi ya. Yang satunya itu untuk gateway, diingat ya, untuk gateway. Oke. Laptop satunya juga kita masukkan, ini apaan coba. Oke. Ada pop up kayak gitu itu ya, nggak tahu saya kan. 20.3. Terus kita masukkan lagi 20.1. Itu untuk default gateway-nya ya, diingat ya. Pokoknya dari IP address-nya dulu. Kalau 20 ya sama 20. Oke. Kita close. Nah, kalau kayak gini masih belum memanggil. Coba kita ping ke sini, belum bisa karena port routernya belum diisi IP-nya ya. Kita isi dulu router dari ini. Nah, ini penting cuy. Kita masukkan IP router 1 ke router 2-nya itu harus wajib diisi sesuai network yang ada di sini. Oke, tadi kan udah saya suruh mengingat lubang port untuk kabelnya itu diingat ya. Soalnya kalau beda IP itu bakalan salah. Nah, untuk tutorial memasukkan IP-nya, kita klik double klik, pilih config. Terus nah, ini dia. Di interface itu di fast Ethernet 0 sama fast Ethernet 1. Oke, ini kan masih kosong. Nah, tadi kan fast Ethernet 0/0 itu kan dari router 1 ke router 2. Ini router 1 ke router 2. Oke, saya tulis aja lah biar jelas gitu kan. Router 1 ke router 2. Oke. Terus IP-nya berapa? Nah, karena tadi itu kan 10 udah dipakai di sini, 10.0. Terus yang 20.0 sudah dipakai di laptop. Nah, sisanya kan tinggal 30.0. Nah, kita mau pakai IP yang 30.0 ya. Berarti ini diisi 192.168.30.1. Karena ini router ke router, jadi pakai 1 terserah, pokoknya dari 1 sampai 255. Pokoknya ya kayak gitulah. Oke, untuk subnet masknya
kita default saja, kita klik pasti otomatis keisi ya. Nah jangan lupa sehabis diisi kita mengaktifkan port statusnya ke on ya, kita checklist. Nah Fast Ethernet 0 ini sudah keisi. Nah untuk Fast Ethernet yang /1 itu ke bawah itu mengikuti IP yang ada di sini, yaitu IP 10.0. Nah kenapa 1 kita masukkan 1? Itu karena dari default gateway-nya itu kan 1. Nah itu routernya yang tadi apa ya, yang tadi saya bilang itu satunya tuh dimasukkan ke routernya. Nah kayak gini, jangan lupa di on kan. Terus kita buka yang satunya, kita buka yang satunya. Tadi Fast Ethernet 0 itu router kedua ke 1, 1 ke 2 itu mengikuti network yang ada. Tadi kan pakai 30, berarti ini pakai 30. Kalau kita pakai 1 itu tidak bisa karena bentrok, karena 1 udah dipakai. Jadi kita pakai yang 20. Kalau 22. Jadi ini ada 30.1, 30.2. Nah untuk subnetnya default jangan lupa di on kan. Untuk Fast Ethernet 01 iya benar 0/1 itu menyesuaikan yang ada di sini ya, ke bawah sini. Karena laptop itu pakai network 20.0, jadi kita pakai 20.1. Kenapa 1? Ya kayak tadi itu untuk default gateway-nya laptop. Tadi juga ya default-nya dari PC itu 10.1 ya. Kita subnet masknya kita klik aja, nanti otomatis keisi. Terus jangan lupa diklik on ya. Kalau nggak di on kan ya bakal jalan. Nah kita tunggu dari warna kuning ini sampai berwarna hijau. Nah untuk cara mengeceknya itu yaitu kita menggunakan icon ini paket atau menggunakan ping. Ada comment prompt juga, tapi lebih enaknya sih di software ini kita menggunakan ini aja. Jadi kita bakal bisa lihat dari ini kotak kolom ini, nanti kita bakal lihat statusnya file atau sukses. Oke, kita coba dari PC ke router. Nah kalau sukses itu berarti dari PC ke router itu sudah terhubung. Oke, kita coba ke PC 1 ke PC 2 sukses ya, karena ini udah menyambung ke switch ya, pokoknya ini sukses lah bahwa udah bisa terhubung karena IP tadi yang sama 10 dan 10. Oke, kita coba PC ke router 2 in process dan file. Kenapa file? Nah karena teori ini kan karena kita mengkonfigurasi routing dinamik, kita bakalan setting dulu. Bagaimana cara settingnya? Yaitu kita buka routernya, kita pilih config. Nah di routing ini kita pilih RIP. RIP itu untuk konfigurasi dinamik ya. Nah karena tadi networknya 10, 20, 30, kita masukkan ya 168. Oke maaf 168 10.0. Oke, terus yang kedua 20.0 ya. Oke, terus 30.0. Kenapa kok dimasukkan semua ya? Karena kita pakai network yang kita mau masukkan ya. Kalau mau ditambah boleh, tapi dia ditambah lagi apalah itu routernya, apa PC-nya gitu, apa switch-nya gitu boleh. Karena ini untuk contoh simpel saja, kita menggunakan 3 network ya. Oke, yang router 1 kita sudah mengisi konfigurasi dinamik dari RIP ini. Terus kita coba yang ini. Ya bukan coba sih, ya wajib juga ini diisi kayak tadi, sama lah pokoknya. 10.0, 20.0 dan 30.0 kayak gini. Nah kalau udah semua dikonfigurasi kayak gini, udah semua diisi, otomatis bakal sukses semua. Oke, kita coba dulu dari PC ke router sukses. Oke, laptop ke router ya, pakai kita konekkan dulu ke routernya keluarganya sendiri. Nih keluarganya sendiri, ini juga keluarganya sendiri ya. Coba kita konekkan dari PC ke router sukses ya. Kenapa sukses ya? Tadi anak kita udah mengisikan
IP yang ada di RIP itu ya. Coba kita masuk, coba lagi PC ke laptop. Lihat proses file biasa, kita adalah kayak gitu biasa ya. Coba kita lagi, lihat sukses ya. Kan tadi udah PC ya, kita coba dah yang laptop ke PC, sukses. Oke, masa langsung ke PC, kita coba satu persatu ya. PC, laptop ke router, terus laptop ke router kedua, sukses. Laptop ke PC, sukses semua. Oke, kita coba yang PC satunya, sukses. Satunya lagi, sukses. Dan ini sukses semua cuy ya. Ya, itulah tutorial cara konfigurasi routing dinamik ya buat kalian semua. Pokoknya sering-seringlah belajar di Google, jangan di YouTube doang. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint lagi. Tadi udah konfigurasi routing dinamik, kita akan lanjut lagi apa ini? Cara kerja paket forwarding. Oke. Kita lihat dari paketnya dulu, ini dari gambarnya itu paket in, terus router out ke paket ya. Forwarding atau teruskan. Oh, berarti intinya paket itu bakal menuju ke outputnya dengan cara diarahin sama routernya ya. Jadi nggak langsung out gitu, karena router itu punya perintah sendiri. Kalau mau out ya out, kalau enggak ya enggak gitu ya. Ada 5 ini. 1. Paket masuk interface router. 2. Setelah paket masuk, router akan melakukan fungsi routing, yaitu mencocokkan satu persatu informasi alamat network dalam tabel routing. Untuk ketiganya, setelah dibocok, apakah ada informasi yang cocok antara IP tujuan dengan alamat network yang ada dalam tabel routing. Nah, kayak tadi itu, jadi harus dikasih perintah dulu router itu mau ke mana itu tujuannya, nanti bakal di-outkan ya. 4. Kalau ada yang cocok maka akan melakukan proses paket forwarding. Nah, kalau cocok itu bakal OTW gitu ya, bakal out. Kata OTW ya keluar lah. Kalau tidak ada yang cocok, mau tidak mau paket itu harus dibuang atau muter-muter di router tok lah gini. Pokoknya kayak gitu. Oke, kita selanjutnya. Oh, terima kasih ternyata ya. Ya, tadi itu adalah tutorial dari kelompok 2 yang bertugaskan menjelaskan routing statik dan paket forwarding. Ya, buat kalian pokoknya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.